Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang koperasi dan UMKM di Indonesia. Nama-nama kelompok: Ahmad Syafi'i, Aditya Eka Prasetya, Haikal Gibran S, Rika Indasari, Wahyu Adi Penata. Definisi UMKM: pengertian usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 KMK 06/2003 tanggal 29 Januari 2003. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta. Diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 M. Pengertian usaha menengah menurut Inpres Nomor 10 Tahun 1998. Usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan paling besar 10 miliar. Tidak termasuk tanah dengan bangunan tempat usaha, dapat menerima kredit dari bank sebesar 500 juta sampai dengan 5 miliar. Usaha mikro, jenis barang komoditi usaha tidak terlalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat dipindah tempat. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusia mengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Tingkat pendidikan rata-rata sangat rendah. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh usaha mikro. Yang pertama, usaha tani memiliki dan perangkap perorangan, peternakan, nelayan, dan pembudidaya. 2. Industri makanan dan minuman, industri mebel, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat. Yang ketiga, usaha perdagangan seperti kaki lima serta perdagangan di pasar dan lain-lain. Yang keempat, peternakan ayam, itik dan perikanan. Yang kelima, usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit, konveksi. Usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. Sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Kelima, sumber daya manusia atau pengusaha, memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses perbankan dalam keperluan modal. Yang ketujuh, sebagai besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Contoh usaha kecil. Pertama, usaha tani sebagai pemilik tanah, perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pedagang di pasar, grosir, agen, dan perdagangan pengepul lainnya. Ketiga, pengrajin industri makanan atau dan minuman. Industri mebel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan. Keempat, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Kelima, koperasi berskala kecil.
Contoh usaha menengah. Pertama, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor. Ketiga, usaha jasa EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Keempat, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam. Kelima, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan mamer buatan. Permasalahan UMKM ada dua, yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial. 1. Finansial. Kurangnya kesesuaian atau terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam perdanaan UKM. Biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. Banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Yang kedua, non-finansial. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar. Selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Strategi pengembangan UMK. Mengapa UMK perlu dikembangkan? Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor real karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. 6. Pendekatan utama pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia. Pertama, strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif. 2. Strategi peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif. 3. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing KUMKM. 4. Strategi pemantapan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Kelima, strategi pemberdayaan usaha mikro. Keenam, strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Itulah dengan cara 6 pendekatan utama pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia yang secara menyeluruh. Baik, kita masuk ke pemberdayaan UMKM agar bisa keluar dari sebuah permasalahan. Yang pertama ada akses aspek manajerial, yaitu upaya yang dilakukan terkait aspek manajerial adalah meningkatkan produktivitas, kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada aspek permodalan, yaitu untuk bentuk penyisihan keuntungan BUMN sebesar 1-2% dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha mikro dan kecil minimum 20% dari porto kredit bank, serta kemudahan untuk berkredit. Program kemitraan yaitu upaya untuk mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar, baik melewati sistem bapak anak angkat, pola PIR, keterkaitan hulu hilir atau forward linkage, keterkaitan hilir atau backward linkage, modal ventura, serta subkontrak. Lalu ada pengembangan melalui sentra industri, yaitu dengan mengembangkan industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK atau pemukiman industri kecil, LIK lingkungan industri kecil, SUIK atau sarana usaha industri kecil,
yang mendukung oleh UPT atau Unit Pelayanan Teknis serta TIP atau Tenaga Penyuluh Industri. Lalu ada juga dengan program pembinaan, yaitu untuk membina usaha bidang dan daerah tertentu lewat KUB atau kelompok usaha bersama dan Kopingkrak atau koperasi industri kecil dan kerajinan. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, dan kesimpulan yang kami dapat dari materi ini ialah UMKM dan koperasi sangat berperan penting dalam perekonomian masyarakat, baik kecil maupun besar, karena koperasi dibentuk atas asas kebersamaan anggotanya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Bila ada kesalahan dari paparan materi yang kami sampaikan, harap dimaklumi karena kita semua dalam proses belajar untuk memahami semua aspek-aspek yang ada di dalam UMKM maupun koperasi. Untuk itu, saya tutup dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.